Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dengan murid-murid Insan Mandiri bersama Pak Karim. Pak Karim doakan semoga kalian beserta ayah dan bunda, orang tua, keluarga semua yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat. Ya, seperti biasa kita mulai sesi pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, siapa yang pernah mendengar kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah? Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu, ya. Nah, tetapi tamunya pada hari itu tamunya seorang pengemis, dan dia datang kepada Nabi meminta bantuan. Ya, wah, biasanya kalau ada orang minta bantuan kan kita langsung kasih ya, kasih uang, kasih makanan, kasih apa saja yang kita punya. Tapi aneh, di hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, ketika pengemis itu datang malah nggak dikasih apa-apa. Ya, ternyata pengemis ini seorang Muslim, dia beragama Islam, dia penduduk asli Madinah, dan penduduk asli Madinah itu disebut kaum Ansor. Ya, kalau yang dari orang Mekah pindah ke Madinah itu disebut kaum Muhajirin, ya, orang yang berhijrah. Nah, kalau yang penduduk asli Madinah disebut kaum Ansor. Pertanyaannya, mengapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan bantuan kepada pengemis ini? Nah, siapa yang sudah dengar ceritanya? Kenapa? Ternyata, ya betul ya, ternyata pengemis ini dia itu masih sangat seger orangnya, masih muda, masih sehat. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pemuda, apakah engkau punya sesuatu di rumah kamu? Oh, malah Nabi, malah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apakah kamu punya sesuatu di rumah kamu? Ya, kata pengemis ini yang masih seger, punya ya Rasul. Apa yang kamu punya? Di rumah saya ada pakaian, walaupun gak banyak, mungkin sehelai gitu ya. Kemudian ada juga cangkir gitu ya. Ada cangkir. Ya sudah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang kamu pulang dan kamu bawa ya pakaian yang gak terpakai itu sama cangkir, bawakan ke sini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, berpikir ya pemuda ini, pengemis ini, ada apa gerangan? Karena dia penasaran dan dia ikut nasihat Nabi, dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya benar, dia mengambil sehelai pakaiannya dan sebuah cangkir di rumahnya. Masya Allah, ternyata pada saat pengemis ini pulang, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumpulkan para sahabat, ya, para sahabat-sahabat yang banyak. Ketika pemuda ini datang, begitu kagetnya, kenapa orang sudah berkumpul begitu ramai? Ya,
Nabi SAW menjelaskan, wahai pemuda, mana pakaian dan cangkirnya tadi? Setelah diperlihatkan, diserahkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, ini ada pakaian dan gelas. Ini akan dilelang. Dilelang itu dijual. Ya, dijual bebas. Siapa yang mau beli boleh. Ada salah seorang sahabat yang mengangkat tangan, ya Rasul SAW, saya akan beli dengan harga 1 dirham. Ya, misalnya 1 dirham itu katakanlah, ya kalau uang rupiah kita katakanlah 100.000 gitu. Ya, 100.000. Baik, kata Nabi SAW, terima kasih. Ada lagi yang akan membeli lebih dari 1 dirham? Ada lagi sahabat yang mengangkat tangan, saya ya Rasul, saya sanggup membeli dengan harga 2 dirham. Ya, kata Nabi, baiklah, karena ada yang membeli dengan harga lebih dari 1 dirham, yaitu 2 dirham, katakanlah 200.000 gitu ya. Nah, maka cangkir dan pakaian ini kita jual kepada sahabat yang membeli dengan harga 2 dirham. Akhirnya cangkir dan pakaian tadi diserahkan kepada sahabat tersebut, ya, yang membeli dengan harga 2 dirham, dan uang 2 dirham itu diserahkan kepada pengemis tadi. Wah, seru ya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah yang singkat tadi? Wah, Masya Allah, banyak ya ide-ide inspirasi yang bisa kita ambil. Sering ya kita dengar, ya kalau ada orang yang berjualan maka dibelilah gitu ya. Kalau dia berjualan bukan malah ditawar dengan harga yang murah. Kalau sahabat kita yang berjualan malah dilebihkan, dimahalkan gitu ya. Karena untuk membantu, siapa tahu dia sedang kesusahan gitu ya. Dan pada hari ini ya kita tidak dituntut untuk menjadi peminta-minta, tapi kita bisa berusaha, ya, bisa berjualan dengan apa yang ada. Nah, anak-anak, banyak kan hikmah yang bisa kita ambil. Masya Allah, luar biasa. Ternyata kisahnya belum selesai. Oh, ada lagi. Iya. Terus gimana akhirnya pemuda itu? Akhirnya pemuda itu ya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang membeli makanan untuk keluarganya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesannya apa? Wahai pemuda, dari uang 2 dirham yang engkau miliki, tolong belikan makanan untuk keluargamu hanya dari yang 1 dirham saja. Baik ya Rasul. Terus yang 1 dirham untuk apa? Kata Nabi, kamu belikan kampak. Nah, siapa yang tahu kampak? Kampak itu kayak apa ya? Kalau di sini tuh kayak buat kerja lah gitu ya. Kayak pemotong kayu, kayak pedang gitu ya. Tapi dia itu lebih pendek gitu ya, kampak. Kenapa diberi kampak? Karena dulu di sana itu masih banyak peralatan-peralatan yang dibutuhkan dengan menggunakan kampak. Nah, dia nggak tahu. Akhirnya dia pulang membeli makanan untuk keluarganya dengan uang 1 dirham. Uang yang 1 dirham dia belikan kampak. Kata Nabi, setelah kamu belikan kampak, kamu datang temuin saya di sini. Nah, dia ikut perintah Nabi. Ketika dia datang lagi membawa sebuah kampak, dia bercerita, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kampaknya. Kata Nabi, dengan kampak ini sekarang kamu bisa bekerja. Apa yang bisa kamu kerjakan dengan kampak? Kamu bisa mengumpulkan kayu-kayu bakar. Nanti kayu bakar kamu ikat dari hutan ya, dari kebun. Kemudian pelepah-pelepah kurma nanti kamu jual ke pasar. Nanti di pasar orang akan membeli kayu-kayu itu, pelepah-pelepah kurma, dahan-dahannya untuk mereka memasak. Dan sehingga kamu punya pekerjaan, punya profesi baru, dan itu bisa menghasilkan
uang sehingga kamu bisa membeli makanan setiap hari untuk keluargamu. Wah, ide yang luar biasa ya dari Nabi. Nah, ini patut kita contoh bagaimana kita bisa memperkerjakan, menghasilkan ide-ide bagus kepada orang yang sedang membutuhkan. Ya, ternyata di dalam Islam juga sudah diajarkan. Ya, diajarkan bahwa ada 3 golongan, ada 3 orang yang boleh dibantu. Ya, yang pertama yang dibantu uang, misalnya makanan secara langsung, orang yang benar-benar fakir dan miskin, yang nggak punya makanan, nggak punya apa-apa. Nah, kalau pemuda tadi kan dia masih punya, ya. Kemudian yang kedua yang dibantu beneran orang ya yang punya hutang, dia nggak bisa membayarnya, ya, karena ekonominya uangnya benar-benar nggak ada. Dan yang ketiga orang yang sakit parah, dia sudah nggak bisa bekerja. Nah, kalau pemuda tadi kan nggak sakit, dia masih segar, dia masih bisa bekerja, dan dia masih punya modal ya di rumahnya. Nah, Islam mengajarkan kita tentang bekerja, beramal soleh, membantu orang lain, luar biasa. Nah, terakhir sebelum Pak Karim tutup, Pak Karim ingin membacakan ada salah satu ya hadis atau sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Zubair bin Awam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sungguh ya kata Nabi, jika salah seorang dari kalian mengambil tali lalu pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar di punggungnya lalu dijual, ya. Lalu dijual sehingga dengan itu Allah menjaga wajahnya, kehormatannya, maka itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia diberi atau ditolak. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya, ya kalau kita masih sehat, kita masih kuat, masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, kita akan bekerja. Pekerjaan apapun bisa kita lakukan, yang penting halal. Nah, karena kita masih sekolah, pekerjaan apa yang bisa kita kerjakan di rumah untuk sebagai latihan? Ya, banyak sekali. Membersihkan tempat tidur, kemudian membantu mencuci piring, ya, mengepel, kemudian banyak pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan, merapikan buku, ya, termasuk belajar hari ini, membantu orang tua menjaga adik kita, ya, membantu orang tua berbelanja ke warung tetangga, membantu pekerjaan di rumah nenek, dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Jadi, ya, walaupun kita di rumah, kita tetap belajar, tetapi kita juga tetap membantu orang tua dan keluarga. Karena membantu dan bekerja adalah perintah ajaran agama Islam. Terima kasih anak-anak. Pak Karim doakan kalian semuanya sehat, ya, bahagia, berlimpah berkah. Salam untuk semuanya. Kita baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari Pak Karim. Sampai ketemu ya.